Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alimil ulama, para tokoh, para kesepuhan, para masyayikh, wabil khusus kepada yang sama kita muliakan seluruh dewan guru Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Utsmaniyah, terkhusus pada guru kita yang memang hari ini sedang tidak sehat, yaitu Ki Haji Maksum, Ki Haji Jamaluddin dan seluruh para keluarga besar daripada Miftahul Huda Al-Utsmaniyah, terkhusus anak cucu keturunan daripada Kiai Haji Abdurrahman Syadzili, yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para dewan guru, para alumnus, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada ketua panitia Ustaz Yanyan Al-Bayani, begitu juga kepada seluruh para asatidzah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para dewan guru, asatidzah, alumnus, para santri, santriwati seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita dalam perayaan Hul, Sohibul Hul yang ada pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang belum mendapatkan keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pada malam hari ini telah sama kita jalani rangkaian acara demi acara yang telah dimulai dari hari Rabu, yang mana terjadi sama-sama kita pembacaan Al-Quran, khatam demi khatam, zikir, tahlil, sampai pembacaan maulid dan seterusnya. Mudah-mudahan setiap rangkaian acara pahala demi pahala mudah-mudahan tercurahkan kepada Sohibul Hul, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menerima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan semakin menempatkan yang tempat tertinggi di sisi Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, bahwa dalam perayaan Hul ini yang juga merupakan
sekaligus milad daripada pondok pesantren yang telah berumur 90 tahun ini, bagaimana perlu dan terus menerus untuk sama kita hadir dalam acara seperti ini, tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka untuk mengukuhkan rasa mahabbah kita, mengukuhkan daripada kecintaan kita kepada guru-guru kita yang merupakan tidak lain tidak bukan merupakan representatif daripada ilmunya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya munasabah daripada telah lewatnya bulan Maulid, tapi kemudian saat ini bulan Rabiul Akhir, saudara, di mana ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus dikaji di pondok-pondok pesantren, yang saat ini kita ketahui bahwasanya pondok pesantren merupakan satu-satunya benteng pendidikan yang saat ini alhamdulillah masih tegak berdiri, yang sampai hari ini masih menjadi roda kekuatan untuk umat untuk terus-menerus menjadi garda terdepan di dalam mengukuhkan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena saudara, saat ini pendidikan formal sudah sangat-sangat mengerikan, sudah sangat-sangat banyak distorsinya, sudah banyak berkurang daripada esensi pendidikannya. Maka oleh karena itu saudara, pada kesempatan malam hari ini, yuk mari sama-sama untuk kita kaji lebih dalam bagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sumber dari segala sumber untuk menyelesaikan segala problematika bangsa ini, menjadi sumber dari segala sumber untuk menjadi obat dari segala penyakit di kita punya negeri, saudara. Makanya dalam salah satu ayat yang Ibnul Qayyim mengatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini adalah termasuk ayat yang paling agung, menunjukkan tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerisalahan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita baca, saudara. Ayat yang sudah sangat kita hafal, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, betul-betul ala khuluqin azim. Para alimil ulama berbeda pendapat, saudara, di dalam menafsirkan makna khuluqin azim. Apa yang dimaksud dengan kata khuluqin azim? Ibnu Abbas mengatakan makna khuluqin azim ay bi makna dinin azim, agama yang agung, agama yang mulia, agama yang besar. Maksudnya apa, saudara? Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kau berada di dalam agama yang kau bawa, yang kau sebarkan sampai yaumul kiamah kelak. Itu adalah agama yang agung. Ini merupakan satu pujian. Kalau agamanya agung, otomatis yang membawanya adalah manusia yang agung, yang membawanya adalah makhluk yang agung. Dan dengan keagungan nabinya, keagungan agamanya, maka kita sebagai umatnya ikut terangkat derajatnya, ikut terangkat statusnya menjadi agung karena keagungan nabinya, karena keagungan agamanya. Alhamdulillah. Tinggal pertanyaannya, saudara, emang sepantas apa kita menjadi umat yang agung ini? Andai kata Allah mau tetapkan, saudara, bisa aja Allah tentukan kita menjadi umatnya Nabi Nuh, menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam, menjadi umatnya Nabi Allah Ibrahim, menjadi umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, yang mana umat ini menjadi umat terbaik? Tidak akan pernah dibuka pintu surga sebelum Nabi Muhammad masuk, saudara. Pertanyaannya, kenapa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya, di atas pundak kita ada tanggung jawab, saudara. Ada tanggung jawab untuk membawa, mengemban misi kenabian, untuk membawa di mana agama yang agung ini, agama yang mulia ini, sebagai bentuk solusi di atas muka bumi ini, saudara. Artinya, ya, kemuliaan yang besar yang diterima karena kita diidhafahkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu sisi hak, kita menjadi umat yang terbaik, saudara. Tapi
Tapi di sisi yang lain, seiring sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang wajib untuk kita emban sebagai bentuk tanggung jawab kita, saudara. Terlebih bagi mereka yang muntasiban bil ilm, yang mereka telah terikat dengan ilmu, mereka yang terikat dalam rahimul ilm, sehingga bertambah bebannya di atas muka bumi ini, saudara, di dalam melanjutkan titah misi kenabian. Artinya apa, saudara? Ketika Allah puji nabinya, mengatakan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada pada agama yang agung, maka kau adalah makhluk yang paling agung, kau adalah nabi yang paling agung, kau rasul yang paling agung, maka umatmu pun menjadi umat yang paling agung. Maka saya mau tanya, kalau kita kemudian menjadi umat yang paling agung karena nabi, terus kita merayakan perayaan Maulid, terus kita bersyukur karena menjadi umat yang paling agung, saya mau tanya, wajar tidak? Jawab yang kompak, kalau kita bersyukur jadi umat yang paling agung gara-gara nabi yang paling agung dengan membaca Maulid, kira-kira wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, sudah. Nah, kita ini nggak pakai milih, nggak pakai nulis formulir, kita sudah jadi umat yang paling agung. Maka kalau mau bersyukur saja nggak mau, bahkan bersyukur saja tidak boleh. Artinya apa, saudara? Maka ketika Allah memuji nabinya, maka kita kecipratan pujian dari Allah, kita kena efek daripada mulianya nabi, maka kemuliaan itu bersumber dari nabi, saudara. Maka yang mau mulia, yang mau agung, hidup dunia, hidup di akhirat, perbesarlah apa kaitanmu terhadap nabi, maka besar juga kemuliaanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat ini kita melihat, saudara, pondok pesantren sudah 90 tahun, kiai kita sudah wafat hampir 23 tahun ini haulnya, saudara. Tapi muridnya di mana-mana, ilmunya tersebar di mana-mana, alumnusnya banyak yang sudah punya pondok. Kenapa itu bisa melekat, saudara? Karena kiai kita, pondok pesantren ini membesarkan, mengagungkan ilmunya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Karena besarnya kecintaan beliau kepada Nabi, karena di pondok pesantren ini mengajarkan akidahnya Nabi Muhammad, mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad, mengajarkan akhlaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pondok pesantren ini kekal, saudara. Pondok pesantren ini mulia, pondok pesantren ini berkah, berkah ilmunya, berkah pondoknya, berkah santrinya, berkah alumnusnya. Kenapa? Karena Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Makanya semua yang hadir di sini siap terus muliakan Nabi, siap terus cintai Nabi, siap sebarkan ilmunya Nabi, siap sebarkan akhlaknya Nabi, siap perjuangkan ilmunya Nabi. Takbir. Artinya apa, saudara? Jalan kemuliaan kita ya lewat ilmu, jalan kemuliaan kita ya lewat perjuangan nabinya. Titis jalan, ikuti, perjuangkan. Disitulah kemuliaan yang akan kita peroleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan membuat Nabi kita tersenyum, akan membuat Nabi kita bangga dan bahagia. Maka saat ini perbanyaklah, saudara, apa-apa yang mampu kita membahagiakan Nabi, saudara, terkhusus lewat jalur ilmu, insya Allah. Yang kedua, saudara, kata para alim ulama, makna khuluqin azim ay bimakna adab wa akhlak yang agung. Di mana dalam kesempatan ini, dalam satu momentum, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh seorang tabi'in, bertanya, kaifa kana khuluqin nabi? Bagaimana sih akhlaknya Nabi? Bagaimana sih perangainya Nabi? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala puji nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan penegasan pujian yang luar biasa. Yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan ilmunya Nabi, bukan keberaniannya Nabi, bukan
bukan dari kedermawanannya Nabi, bukan dari ketampanannya Nabi. Padahal Nabi maha tampan, Nabi maha berani, Nabi sangat dermawan, Nabi luar biasa. Tapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada pada perangai akhlak yang agung. Makanya kemudian ditanya, kaifa kana khuluqin nabi, bagaimana sih sampai Allah bisa puji begitu, saudara? Ini pertanyaan bukan pertanyaan gampang, saudara. Ini pertanyaan sulit. Bagaimana mampu menjawab tapi kemudian tidak mendistorsi makna jawaban, saudara? Sedangkan untuk membuka malaf apa yang bisa dipuji Nabi begitu banyak dan luas, saudara. Mau muji Nabi dari aspek apanya? Mau puji dari fisiknya, semua sempurna. Mau puji dari akhlaknya, semua akhlaknya sempurna. Mau puji dari sejarah hidupnya, nggak ada cacatnya, saudara. Bicara soal nasab, nasabnya mulia, nasabnya agung. Mau bicara kepiawaiannya memimpin negara, sangat agung, sangat mulia. Mau bicara aspek apa, saudara? Mau bicara perlakuannya kepada orang tua, kecintaannya kepada anak muda, sayangnya terhadap istri, semua aspek begitu luar biasa. Ini pertanyaan nggak gampang, saudara. Tapi subhanallah yang ditanya juga seorang wanita cerdas, seorang mujtahidah. Apa jawab daripada Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqin nabi, bagaimana akhlaknya Nabi? Jawabnya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Saudara, ini jawaban singkat, padat, namun penuh dengan manfaat dan jelas, gamblang, lugas, saudara. Jawaban ini menunjukkan kecerdasan Sayyidatuna Aisyah. Bahwa Sayyidatuna Aisyah telah mempelajari Al-Quran, saudara. Dia tahu isi Al-Quran dari awal sampai akhir. Bagaimana beliau tahu apa-apa yang merupakan perintah dan larangan Al-Quran, apa-apa saja yang merupakan motivasi yang didorong oleh Al-Quran, apa saja membuat orang zuhud di dalam Al-Quran, apa saja yang perlu diperjuangkan dalam Al-Quran. Seluruh seluk-beluk Al-Quran telah dipelajari oleh Sayyidatuna Aisyah. Dan ini pun juga menjadi tanda begitu kenalnya Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ini menunjukkan Sayyidatuna Aisyah punya kemampuan dalam ta'bir, punya kemampuan dalam menyusun daripada retorika, sehingga tiga hal tersebut beliau simpulkan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalau mau tahu bagaimana Nabi, apa yang menjadi perintah Al-Quran, demi Allah tidak pernah Nabi langgar, saudara. Apa yang menjadi larangan daripada Al-Quran, demi Allah jangankan terbesit mau mengerjakannya, saudara. Jangankan mengerjakannya, terbesit pun Nabi tidak akan pernah mengerjakannya, saudara. Apa-apa yang menjadi ajaran Al-Quran, demi Allah semuanya dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Bicara ilmunya Nabi seluas ilmu Al-Quran. Bicara tentang perjuangan Nabi, jihadnya seperti jihad di dalam perintah Al-Quran. Semua nilai-nilai kebaikan ada dalam Al-Quran. Artinya apa, saudara? Pantas kenapa kemudian Allah puji Nabi kita lewat akhlaknya, karena akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlak yang termulia. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, jawabannya Sayyidatuna Aisyah cerdas tidak? Jawaban Sayyidatuna Aisyah bagus tidak? Bagus, saudara. Makanya kok sekarang ada kelompok yang berani-berani caci maki Sayyidatuna Aisyah, ngejelek-jelekin Sayyidatuna Aisyah, mencaci maki Sayyidatuna Aisyah. Kurang ajar. Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, ibunda dari orang-orang yang beriman, wanita cerdas nan cantik. Kalau Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Islam, kok berani-berani Anda caci maki istri-istri Nabi, caci maki sahabat-sahabat Nabi? Saudara,
Ahlus Sunnah wal Jamaah terkenal dengan ciri-cirinya. Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib cinta kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Jadi kalau ada ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pondok pesantren ngaku sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi benci hukum Allah, benci dengan sunnah Nabi, mengolok-olok Rasulullah, kurang ajar dengan Nabi, maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau ada orang yang ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak suka dengan hukum Allah, saya mau tanya, itu aswaja bukan? Aswaja bukan? Aswaja bukan? Dia ngaku aswaja tapi benci sama khilafah. Dia ngaku aswaja tapi nggak mau ngomongin jihad. Saya mau tanya, emang tuh aswaja yang begitu? Aswaja bukan? Aswaja bukan? Saya mau tanya, aswaja cinta tidak dengan hukum Allah? Yakin tidak dengan hukum Allah? Takbir. Makanya kita di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibaca kitab-kitab kuning, di buku kitab-kitab kuning diajarin semua ajaran saudara. Mau konteks ibadahnya, mau konteks dalam muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya, sampai dalam keadaan jihadnya sekalipun, itu menjadi konsensus saudara. Itu menjadi satu kesatuan. Itu nggak terpisahkan saudara. Artinya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan cuma jargon bicara, tapi bisa dibuktikan di dalam pemikiran dan ucapannya. Sekali lagi saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta tidak kepada Allah? Hormat dan patuh tidak kepada Nabi? Yang kedua saudara, ciri aswaja harus cinta kepada sahabat. Betul? Betul? Yang namanya aswaja pasti hormat saudara. Cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidina Umar, cinta kepada Sayyidina Uthman, cinta kepada Sayyidina Ali, hormat kepada para istri-istri Nabi. Itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau yang caci maki para sahabat, ngelaknat Sayyidina Abu Bakar, ngelaknat Sayyidina Umar, ngelaknat istri-istri Nabi, saya mau tanya, itu aswaja bukan? Aswaja bukan? Bukan saudara. Selain cinta sahabat, mesti juga cinta keluarga Nabi. Betul? 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 Ini yang nggak jawab betul, jangan-jangan begal nasab nih. Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah cirinya adalah cinta keluarga Nabi. Itu ciri saudara. Jadi kalau terek kemana-mana aku nggak aswaja tapi benci keluarga Nabi, benci zuriyah Nabi, saya mau tanya, aswaja bukan? Aswaja bukan? Bukan saudara. Imat. Udah habis, udah selesai. Kok udah selesai Beb? Ya gimana nggak selesai? Diajak debat di Kesultanan Banten, padahal udah ngomong 3 hari 3 malam kita akan siap berdebat untuk mengatakan nasab Ba'alawi sudah putus. Ngeri. Habis nantang disanggupin Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, menantu imam besar sekaligus sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam, menyanggupi saudara. Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani selaku penasehat pusat DPP Front Persaudaraan Islam menyanggupi. Ustadz Idrus Ramli dan juga berbagai macam para tokoh saudara kumpul di Banten untuk debat 3 hari 3 malam. Ketika waktu diumumkan, ternyata sayang sungguh disayang, yang namanya Imat kabur. Lagi lu ngurusin nasab Ba'alawi yang udah secara aturan, secara ijma diakui dengan syuhra wa istifadah. Ngurusin nasab Ba'alawi, lu urusin nasab lu sendiri. Nama bapak ngaku Kila bin Sarman, Kila bin Usman, Kila bin Sam'un. Nama bapak pakai kila-kila. Makanya saudara, urusin aja nasab bapak lu sendiri yang gak jelas. Betul? Betul? Ternyata masih ngoceh di mana-mana tempat saudara.
katanya kan dia punya tesis. Katanya punya tesis katanya. Nah, objek penelitiannya tentang Nasabah Alawi. Nasabah Alawi ini lembaga yang otoritatif adalah Robitotul Alawiyah. Betul? Betul? Saudara, di Robitotul Alawiyah, waktu saya mau buat buku nasab, itu ketika saya ditanya 5 nama kakek, di dalam nasab buku besarnya, saudara, sampai ketahuan saya punya enjit yang dari Hadramut datang ke Indonesia tahun berapa ada, saudara. Sampai dikasih tahu enjit ente datang kemarin naik kapal laut, barangannya nama fulan disebut. Artinya apa? Kalau kau mau menguji Nasabah Alawi yang kau tuduh sudah rungkat, sudah terputus, untuk menguji kau punya penelitian, ya datang kepada lembaga otoritatif dong. Sehingga kemudian debat kedua dilaksanakan di Robitotul Alawiyah. Ini menjadi lembaga yang otoritatif untuk menjadi wadah adanya diskusi. Tapi sayang, sungguh disayang, lagi-lagi Imad Al-Kaburi. Jadi kalau Al-Kaburinya bukan satu, Al-Kaburi murakab, Al-Kaburi ri. Jadi udah selesai, saudara, urusan nasab udah selesai. Tapi di balik fitnah tersebut ada hikmah yang besar. Saat ini Allah sedang memperlihatkan siapa-siapa di antara mereka yang memang betul-betul aswaja. Siapa di antara mereka yang memang fi qulubihim marad. Siapa di antara mereka yang memang dalam hatinya itu sudah terpendam benci dengan habaib, benci dengan dzurriyyah Nabi, benci dengan keturunan Nabi. Ketika muncul Imad, semua ngumpul satu kapal sama Imad, saudara. Kelihatan semua. Yang hatinya ada bukut muncul, saudara. Yang hatinya ada kebusukan, benci kepada dzurriyyah Nabi, kepada habaib, muncul kumpul semua satu kapal dengan Imad, saudara. Maka sebenarnya tesis ini nggak ada pengaruhnya, saudara. Tesis ini cuman ibraz, mengangkat siapa mereka yang punya kecintaan yang memang betul-betul murni dari hatinya. Mereka tetap tegar, mereka tetap berpegang teguh dengan kecintaan mereka. Tapi mereka yang memang hatinya fi qulubihim marad, itu muncul maradnya, saudara. Muncul kumpul semua bersama Imad dan kawan-kawan jadi grup begal nasab. Yang kedua, hikmahnya apa, saudara? Di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, saudara, dulu nggak terlalu perhatian dan fokus terhadap ilmu nasab. Nasab cuman sekedar lewat, saudara. Yang dipelajari adalah yang wajib-wajib saja. Oh, nasab dari Nabi Muhammad sampai Sayyidina Adnan, itu yang dihafal, saudara. Tapi selebihnya nggak jadi perhatian. Tapi karena ada fitnah begal nasab saat ini, alhamdulillah, setelah tim Habib Hanif dan kawan-kawan menyusun buku untuk menjawab tuduhan yang dilakukan oleh tim begal nasab, dan saat ini sudah disebar ke berbagai mana pondok pesantren, baik dalam bentuk PDF maupun yang telah dicetak. Itu menjadi pegangan untuk kita semua. Kalau besok akan muncul lagi begal-begal nasab baru, kita sudah punya jawabannya. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua hari sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan begal nasab? Takbir. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak bisa dipisah, saudara. Ahlussunnah wal Jamaah cinta sama Allah, cinta sama Nabi, cinta kepada sahabat, cinta keluarga. Dan Ahlussunnah wal Jamaah cinta dengan ulama. Kan saat ini mau diadu domba, saudara. Oh, bahwa mereka yang pro Wali Songo itu adalah pro ulama, sehingga mereka nggak perlu cinta kepada para habaib. Dia mau adu domba, saudara, antara ulama dengan para habaib. Padahal sejak dulu kala habaib banyak ngaji kepada para ulama, saudara. Banyak habaib yang jadi murid-muridnya para kiai, murid-muridnya para ajengan, murid-murid daripada para guru-guru, saudara. Begitupun juga para ulama ngaji juga banyak kepada para habaib. Artinya apa? Sudah terjalin hubungan rahim yang begitu bagus dan luar biasa. Ya, terus muncul nih begal nasab bin Sarman bin Samun Kila bin Sam'an, saudara. Toto mau ngadu domba antara habaib dan ulama. Saya mau tanya, kalau habaib dan ulama diadu, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan perpecahan? Siap lawan begal nasab? Takbir. Jadi saya mau tanya, itu yang suka ngadu domba, kira-kira itu ahlu sunnah wal jamaah atau ahlu fitnah wad dolalah?
bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang yang ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak cinta hukum Allah, nggak punya sopan santun dengan Rasulullah, benci sama sahabat, benci sama keluarga Nabi, nggak hormat sama ulama, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu ahlul fitnah wat dhalalah. Mereka bukan aswaja, mereka penebar fitnah, mereka penebar kesesatan. Betul, betul. Makanya saudara, kalau mereka berjuang untuk memecah belah umat, saya mau tanya, umat Islam mau tidak dipecah belah? Mau tidak diadu domba? Makanya semua yang hadir di sini siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga persaudaraan, siap lawan perpecahan. Takbir. Jadi makanya ini apalagi wilayah Jawa Barat, saudara. Jawa Barat luar biasa basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, basisnya para pecinta sahabat, pecinta keluarga Nabi, pecinta hukum Allah, pecinta sunnah Rasulullah. Jangan mau dimasuki grup begal nasab yang memecah belah umat. Betul? Saat ini musuh kita banyak, saudara. Beban negara ini banyak, urusan negara ini besar. Makanya kemudian kenapa begal nasab ini nggak murni sebagai bentuk kritik ilmiah, tapi ini sudah menjadi gerakan operasi intelijen hitam. Saudara, kita diingatkan dulu saat 14.10, gerakan aksi bela Islam pertama. Di saat dulu Front Pembela Islam sebelum dibubarkan, saudara, sudah membaca gerak-gerik yang gak sehat. Bahwasanya telah ada rencana jangka panjang untuk bisa menaikkan seorang bernama Ahok si kutil babi. Lu tahu Ahok gak? Tahu gak? Si Ahok kutil babi ini diproyeksikan di tahun 2024 ini mau jadi wakil presiden, saudara. Dia bangun itu brand image-nya sebagai seorang tokoh politik, dimulai dari masuk Bangka Belitung sampai ke DKI Jakarta, saudara. Saat itu imam besar kita dengan seluruh pembesar-pembesar Front Pembela Islam melihat ini menjadi sesuatu yang gak sehat. Apa yang dilakukan, saudara? Dulu laskar-laskar FPI tiap hari Jumat demo, saudara, untuk menolak Ahok jadi wakil gubernur yang ditempel kepada Jokowi saat itu, saudara. Tapi nggak ada para tokoh-tokoh ormas yang peduli, partai-partai Islam yang peduli, nggak ada yang peduli, saudara. Mereka katakan kan gubernurnya Muslim, kan wakilnya doang kafir, saudara. Saat itu imam besar menantang kepada para pimpinan ormas Islam, mengatakan kepada partai-partai Islam, apa yang menjamin kalau ini si gubernur nggak loncat jadi presiden? Siapa yang bisa menjamin kalau ini gubernur nggak mati di tengah jalan sampai akhirnya ini wakil bisa naik jadi gubernur? Nggak ada yang bisa jawab, saudara. Sampai akhirnya terbukti, fakta membuktikan ternyata Joko Widodo naik mencalonkan jadi presiden, saudara. Sampai akhirnya betul, yang tadinya wakil gubernur naik secara otomatis jadi gubernur, saudara. Akhirnya subhanallah, perjuangan umat, perjuangan anak-anak saat itu untuk tiap Jumat demonstrasi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keplesetnya si kutil babi di Kepulauan Seribu ketika bicara tentang Al-Maidah ayat 51, saudara. Dan saat itu dengan cepatnya para alim ulama membuat laporan untuk melaporkan si penista agama. Dan alhamdulillah, karena keberkahan Al-Quran, keberkahan ayat Al-Maidah ayat 51, saat itu umat Islam kumpul 14.10 pada 14 Oktober di depan kantor Bareskrim yang saat itu masih di Gambir, saudara, dekat stasiun Gambir saat itu. Luar biasa, ratusan ribu umat turun, bahkan tokoh-tokoh, para ajangan, para alim ulama, para habaib turun, saudara. Dan subhanallah, aksi bela Islam pertama mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Pada saat itu meminta untuk segera memeriksa si kutil babi, si penista agama. Alhamdulillah, selang 14 Oktober lanjut ke 411, saudara.
Pada 4 November umat kumpul dan luar biasa, jumlah yang sangat-sangat signifikan. Diduga sampai 3 juta umat kumpul yang saat itu sama-sama berada di depan istana presiden yang dihadiri oleh para tokoh alimil ulama, saudara. Dan saat itu tuntutannya adalah bagaimana segera mentersangkakan daripada Ahok. Singkat cerita sampai 212 ada gerakan jalan dari Ciamis. Bagaimana guru kita Kiai Haji Maksum, begitu juga Kiai Nonop yang tadi telah menyampaikan ceramahnya, saudara, dengan seluruh para tokoh yang saat itu bagaimana PO bus dilarang, tapi dengan persatuan dan semangat umat untuk bela Al-Quran yang dinista, mereka jalan kaki, saudara, untuk sampai ke Monas. Alhamdulillah, saudara. Dari sini mereka belajar. Ketika umat Islam bersatu, ketika umat Islam sama-sama, saudara, semua apa yang mereka susun berhasil dihancurkan, diporak-porandakan, saudara. Saat itu Ahok sebenarnya diproyeksikan untuk jadi gubernur 5 tahun. Setelah itu di pemilu tahun 2019 dia dipasangkan untuk jadi wakil presiden, saudara. 2024 ini seharusnya dia sudah bisa mencalonkan untuk menjadi calon presiden. Tapi semua rencana tersebut berhasil digagalkan dengan persatuan umat. Alhamdulillah. Tapi saya mau tanya, persatuan umat hebat tidak? Persatuan umat hebat tidak? Alhamdulillah. Allah udah kasih tahu lewat lisan nabinya, yadullah fawqa aydihim. Bagaimana yadullah ma'al jamaah? Persatuan Allah, kekuatan Allah, kemenangan dari Allah itu ada bersama kebersamaan. Dengan persatuan, dengan kebersamaan, niscaya Allah akan tolong. Kalau Allah sudah tolong, Allah sudah bela, Allah telah berikan pertolongannya. Sebesar apapun kekuatan musuh Islam, sebesar apapun kekuatan musuh-musuh Islam, pasti akan hancur dan luluh lantak daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya semua hadir di sini, siap bersatu? Siap jaga persatuan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Takbir. Makanya saudara jangan anggap remeh persatuan. Makanya apapun bibit-bibit perpecahan bakal dibiayai oleh oligarki, saudara. Akan dibiayai oleh intelijen hitam. Dan dia baca peluang itu dalam fitnah nasab. Tapi saya hanya ingin ingatkan, saudara, kepada para begal nasab. Kalau kemudian proyek ini sudah gagal, kalau proyek ini dianggap sudah sampah, tidak punya pengaruh, saya yakin dan yakin seyakin-yakinnya bahwa si begal nasab dengan kroni-kroninya pasti akan jadi sampah masyarakat. Mereka akan dibuang, mereka akan dihinakan karena mereka telah menghinakan para wali-wali Allah. Mereka telah mengucapkan ucapan-ucapan yang justru menyerang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Makanya saudara, segala bentuk perpecahan mereka akan terus gelorakan, saudara. Makanya saat ini umat Islam jangan terpedaya dengan segala bentuk perpecahan. Karena semua bentuk perpecahan pada utama dan tujuannya adalah untuk mengaburkan daripada tujuan umat, saudara. Saudara, dengan fitnah nasab kemarin, berapa banyak isu yang terlewatkan di kita punya negeri, saudara. Hutang negeri yang sudah sangat melambung saat ini, saudara. Bagaimana beberapa undang-undang lolos, termasuk yang sangat mengerikan saat ini. Saat Presiden Joko Widodo membuat perpres, kemudian akhirnya menjadi kepres. Saat itu perpres berbunyi untuk membuat penelitian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satunya adalah pelanggaran HAM tahun 65 terhadap PKI. Karena umat sibuk ribut, sampai akhirnya putusan keluar bahwasanya negara memohon maaf terhadap kasus 65. Padahal pada kasus 65, saudara, yang memberontak PKI, yang ngebunuh kiai PKI, yang membantai santri PKI, yang bakar pondok pesantren PKI. Tapi dengan keputusan tersebut mengatakan PKI sebagai korban biadab. Saudara, saya mau tanya, PKI kejam tidak? PKI waktu bunuh kiai kejam tidak?
PKI waktu bantai para santri kejam tidak? Biadab tidak? Terus negara disuruh minta maaf, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang jahat itu PKI atau negara? Yang penjahat itu PKI atau negara? Yang memberontak PKI atau negara? PKI, saudara. Artinya kalau PKI dianggap korban, berarti kiai-kiai yang dulu turun untuk memberantas itu, para PKI, saudara, berarti mereka penjahat. Berarti mereka berlaku kriminal, saudara. Ini keputusan yang berbahaya. Makanya mereka akan selalu memproduksi perpecahan demi perpecahan. Dan itu akan selalu dan selalu akan mereka gelorakan, saudara. Makanya jangan pernah lepas dari ulama. Jangan jauh dari komando para kiai. Jangan pernah tinggalkan kiai-kiai yang istiqamah, yang mereka terus menjaga persatuan umat. Dan salah satu cara menjaga persatuan umat seperti acara seperti ini, saudara. Alumnusnya kumpul dengan para seniornya, para kiainya kumpul dalam momentum haul gurunya. Itu tidak lain tidak bukan untuk menguatkan persatuan, itu untuk menjaga kesatuan. Dan itu adalah modal untuk kita melawan segala bentuk kerusakan di kita punya negeri, insya Allah. Makanya saudara, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan, ya betul, bahwasanya segala upaya memecah belah umat akan selalu ada. Tapi ingat, di balik daripada perseteruan abadi antara hak dan batil, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jaminan, saudara, bahwasanya kalau sudah hak dan batil itu bertempur, pasti yang hak itu akan menang, saudara. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah sudah kasih jaminan, saudara. Qul, katakanlah ya Muhammad, qul ja'al haqqu, ketika kebenaran telah datang, maka apa yang terjadi? Kebatilan pasti sirna. Tapi jangan lupa, bukan hanya fokus bahwa hak pasti menang terhadap batil, tapi ingat kata-kata yang Allah katakan, ja'al haq, haknya dulu didatangi, kebenarannya dulu diperjuangkan, hadirkan dulu yang hak, yang batil pasti sirna. Maksudnya apa, saudara? Kebenaran bukan cuma ditunggu, momentum kemenangan bukan cuma sekedar dinanti, tapi munculkan momentum-momentum kemenangan untuk dihadirkan, untuk didatangkan, bukan hanya sekedar ditunggu, saudara. Dan yang tahu kebenaran para santri, saudara. Yang tahu yang hak itu yang ngaji buku kitab kuning, saudara. Yang tahu kebenaran yaitu yang menjadi pecintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, saudara? Yang hak pasti akan datang dan yang batil pasti akan sirna, saudara. Saya mau tanya, kalau Allah sudah berfirman, saya mau tanya, firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Yakin dengan firman Allah? Percaya dengan firman Allah? Betul? Maka saya mau tanya semua hari sini, siap perjuangkan yang hak, siap lawan yang batil, siap lawan daripada segala kebatilan. Takbir. Tapi kalau ketika melawan hak dituduh sebagai teroris, saya mau tanya, maju apa mundur? Kalau memperjuangkan hak dianggap sebagai anti toleran, maju atau mundur? Maju atau mundur? Kalau disebut memperjuangkan hak disebut terorisme, maju atau mundur? Maju atau mundur? Takbir. Bahkan imam besar kita di mana-mana tempat sering ngajarin ilmu sabudu teuing. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Maksudnya apa, Habib? Kalau kita lagi perjuangkan yang hak, tahu-tahu diancam, diintimidasi, jawabnya? 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 Maka saya mau tanya, kalau kita perjuangkan yang hak, bela Ahlus Sunnah wal Jamaah, dituduh teroris, jawabnya? Diintimidasi, jawabnya? Diancam untuk dibunuh, jawabnya? Takbir. Cuman lu jangan salah pakai, oh ini ilmu ya. Giliran kalau konteks ini bener nih dipakai nih. Jangan ntar kalau dibangunin sama kakak kelas, dibangunin sama murokib buat sholat subuh,
bangun, sabodo taing. Bangunin subuh, sabodo taing loh. Maka saya mau tanya semua hadir di sini nih, siap bersatu, siap bersaudara, siap perjuangkan yang hak. Takbir. Makanya saudara, nih saat ini tadi kenapa saya buka dalam pembahasan saya di malam hari ini tentang pembahasan tentang akhlak. Karena di kita punya negeri ini akhlak sudah sangat-sangat rusak. Akhlak di kita punya negeri ini banyak problemnya saudara. Sedih kita lihatnya, tiap hari kita baca berita tuh sangat-sangat miris. Saat ini berbagai macam penyakit masyarakat dari prostitusi, perzinahan, sampai perjudian luar biasa mengerikan saudara. Terkhusus soal perjudian yang tadi saya sampaikan dulu tuh judi cuman ada offline saudara, sekarang ada judi online. Bahkan judi online ini saat ini saudara begitu miris, sangat-sangat miris. Bahkan saat ini saudara, data PPATK di kuartal pertama itu merilis, kalau kuartal pertama berarti itu cuman data di 4 bulan pertama tahun 2024 dari Januari sampai bulan April, itu data yang terkuak ada 600 triliun jumlah uang yang beredar di judi online saudara. Jumlah yang sangat-sangat fantastis, jumlah yang sangat mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi apa saudara? Pemain judi online ini ada 3 kelompok besar. Satu, kelompok ibu-ibu. Yang kedua, kelompok pelajar. Mau itu tingkat SD, SMP, SMA, nggak sampai di situ saudara. Yang ketiga, yaitu kelompok yang memiliki uang atau gaji di bawah UMR. Nah, dari mana ini data bisa didapat? Ini yang mengeluarkan rilis itu adalah PPATK. PPATK ini adalah satu lembaga yang mengawasi daripada transaksi keuangan. Dia punya akses untuk bisa cek ini saldo siapa, namanya siapa, dia punya data pribadi seperti apa, rekening dari mana, alur daripada jalur keuangan, dia bisa cek saudara. Makanya tadi bisa keluar data 80% paling banyak ibu-ibu, anak-anak, sampai kemudian daripada pekerja dengan gaji di bawah UMR. Data ini menunjukkan apa saudara? Data ini menunjukkan satu hal yang mengerikan. Ini gerakan judi online adalah gerakan yang sangat sistematis. Mereka operatornya ada di negara-negara luar yang membolehkan judi. Seperti di Kamboja, di Laos, di negeri-negeri yang memang melegalkan judi. Alhamdulillah, di Indonesia hari ini judi masih dilegalkan. Masih diilegalkan. Tapi upaya melegalkan judi saat ini makin kuat saudara. Apa buktinya? Ada 2 indikasi. Satu, dulu sempat beredar bagaimana upaya dari beberapa pejabat mengusulkan agar memberikan pajak yang tinggi kepada para usaha-usaha yang memiliki situs-situs judi. Dan upaya ini ditolak oleh para alim ulama. Kenapa? Karena kalau kemudian situs-situs judi ini diambil pajak, ini secara otomatis melegalkan judi, membolehkan judi. Saudara, judi yang ilegal saja tadi datanya sampai 600 triliun baru 4 bulan saudara. Bagaimana kemudian judi dilegalkan, judi diperbolehkan? Saya mau tanya, data seperti ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya saudara. Nggak sampai di situ. Kemarin salah satu pejabat, kemudian dia bicara apa saudara? Dia lihat ini data-data orang yang korban judi online banyak. Dia sebut salah satunya di salah satu wilayah Jawa Barat ada seorang istri polwan bakar suaminya polisi gara-gara gajinya habis buat main judi saudara. Oh, nggak sampai di situ, ada lagi seorang suami kebunuh daripada istrinya, dimutilasi, dagingnya dijualin ke tetangga. Gara-gara apa? Gara-gara anak daripada pernikahannya tersebut main judi online, terikat hutang sampai ratusan juta saudara. Kata dia, nih lihat korban-korbannya mengerikan. Maka dengan itu kami mengusulkan agar korban judi online untuk mendapatkan bantuan sosial. Saudara, saya mau tanya, orang yang miskin di negeri kita bukan karena judi online banyak tidak? Banyak tidak?
Orang yang rumahnya digusur gara-gara PSN, proyek strategis nasional, banyak tidak? Orang yang nggak punya pekerjaan banyak tidak? Banyak tidak? Berarti saya mau tanya, yang miskin bukan karena judi online banyak tidak? Banyak tidak? Kok tahu-tahu korban judi online dikenakan jadi diusulkan buat dapat bansos, saudara? Lagi-lagi kita membaca indikasi kalau judi mau dilegalkan. Saya mau tanya, jawab yang kompak, kalau judi dilegalkan bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya, wacana seperti ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Saudara, judi waktu offline itu butuh upaya dulu. Dia mesti bawa uang, dia mesti keluar rumah, cari warung remeng-remeng, mesti ada bandarnya, cari kawan mainnya, baru bisa masang, baru bisa main judi, saudara. Tapi sekarang, dia bangun tidur, mulut masih bojigong, mata masih belekan, saudara. Dia sudah bisa pasang, dia sudah top up, saudara. Sudah bisa main judi, saudara. Artinya apa? Ini bahaya yang luar biasa. Nabi udah kasih ingat jauh-jauh hari, saudara. Nabi pernah mengatakan, badirul bil a'mal, badiru bil amal salihah. Segerakan oleh kalian ngerjain amal-amal saleh. Emangnya kenapa? Nabi katakan, fitanan ka qita'il lailil muzlim. Akan datang satu masa, fitnah demi fitnah datang bertubi-tubi. Yang fitnah tersebut ka qita'il lailil muzlim. Yang fitnah tersebut akan menjadikan kondisi gelap gulita. Maksudnya apa? Nggak bisa bedain mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Saudara, saya yakin itu korban tadi itu yang 80% dari para ibunya atau anak-anaknya atau tadi yang punya berpenghasilan rendah, saudara. Mungkin mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan itu mungkin sesuatu yang sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh dianggap permainan, kemudian dapat untung, dapat duit, dapat itu semua. Dorongannya apa? Gara-gara kemiskinan yang mereka miliki, saudara. Gara-gara mereka nggak punya keuangan. Kenapa? Karena jumlah yang ada 80% itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang berpenghasilan rendah. Karena top up mereka, saudara, itu nilainya minim dari 100.000 cuman sampai sekian ratus ribu, saudara. Dari puluhan ribu sampai hanya ratusan ribu, saudara. Artinya apa? Ini menjadi satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Artinya apa? Ini menjadi catatan bagi kita. Bagaimana Nabi sudah mengatakan, kaqita'il lailil muzlim. Ini akan datang fitnah demi fitnah yang akan membuat seseorang berada dalam kesulitan. Bahkan Nabi mengatakan apa, saudara? Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi dia beriman, malam dia kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Malamnya dia mu'min, dia punya pagi sudah menjadi kafir lagi, saudara. Artinya apa? Tantangan umat berat. Dan tantangan umat berat ini, saudara, nggak bisa diselesaikan kecuali dengan kesatuan dan persatuan. Dan jawaban yang kedua, saudara, imam besar kita telah mengingatkan, wajib kita menggelorakan revolusi akhlak. Kenapa? Karena kerusakan akhlak sudah sangat-sangat mengerikan. Akhlak di tataran pejabat, akhlak di tataran rakyat, saudara, begitu sangat-sangat mengerikan. Maka telah benar apa yang imam besar katakan, yang gelorakan revolusi akhlak. Apa makna revolusi akhlak, saudara? Revolusi itu artinya perubahan cepat. Akhlak itu kalau kata Imam Al-Qurtubi, saudara, di dalam tafsirnya mengatakan, ma ya'khudhul insanu nafsahu minal adab. Sesuatu yang diambil oleh manusia diterapkan dalam dirinya, yang diambil dari nilai-nilai adab. Makanya, saudara, yang namanya akhlak itu adalah at-taba'ul mutakallaf, tabiat yang dididik, dipaksa untuk diajarkan. Sedangkan tabiat bawaan diri pribadi itu namanya al-khim. Al-khim itu tabiat gharizi, tabiat sehari-hari, saudara. Makanya kehebatan Rasulullah SAW ketika Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kata ala yufidu taba'. Artinya apa? Tabiatnya Nabi SAW itu berupa akhlak. Jadi akhlaknya Nabi itu seperti tabiat, tamakun akhlaknya Nabi seperti kebiasaan yang tidak dipaksakan, saudara. Makanya ini kenapa sih di pondok pesantren ada aturan? Ada aturan sholat berjamaah, ada aturan qiyamul lail, ada aturan boleh ini, nggak boleh itu. Tujuannya apa? Karena untuk membuat akhlak yang akhlak yang mahmudah, menghilangkan akhlak madhumah, menunjukkan akhlak yang baik. Itu perlu ada pengkondisian,
perlu ada aturan, perlu diikat. Makanya kenapa kita diberikan aturan syariat, saudara. Ada aturan dalam urusan akidahnya, ada aturan dalam syariatnya, ada ibadatnya, ada 24 jam kita diikat dengan aturan. Ada aturan yang kerjaannya 1 tahun sekali seperti puasa Ramadan, tidak lain tidak bukan untuk melahirkan thamrah berupa akhlak yang mahmudah. Makanya disebut akhlak itu adalah at-taba'ul mutakallaf, tabiat yang dididik, yang diatur, yang diajarkan. Alhamdulillah. Makanya saudara, sudah tepat apa yang disampaikan Imam Besar. Revolusi akhlak adalah obat dari segala macam problematika negara kita, saudara. Makanya sebelum saya tutup, tanggal 20 Oktober yang akan datang beberapa hari lagi, insya Allah kita akan memiliki presiden yang baru. Kita berharap, kita berdoa dengan keberkahan haul ini, mudah-mudahan presiden yang terpilih yang akan dilantik dijadikan pemimpin yang cinta kepada Allah, pemimpin yang cinta kepada Rasulullah, pemimpin yang bisa membawa persatuan kesatuan di Indonesia, mampu menjadikan cinta kepada para ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi terakhir saya hanya ingin mengingatkan saudara, saat ini sedang ada satu fenomena akun bernama akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa adalah satu akun di Kaskus yang bermain sejak tahun 2014. Akun ini bukan sembarangan akun, saudara. Kami dari Front Persaudaraan Islam sudah melaporkan akun ini, saudara. Kenapa? Karena akun ini diduga melakukan penistaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dugaan penistaannya, saudara? Dia mengatakan, mengucapkan satu ungkapan ketika ada satu berita tentang upaya untuk mengurangkan BBM. Tahu-tahu dia mengatakan maksudnya pakai naik ontak seperti junjungan loh. Kata junjungan itu buat Rasulullah, saudara. Maka ketika ucapan ini berisi tendensius kepada Rasulullah, kemarin kami punya pengacara dari FPI sudah melaporkan bersama para tokoh-tokoh yang menjadi pelapornya adalah Bang Edi. Mudah-mudahan laporan itu diterima. Sekali lagi saya mau tanya, kalau ternyata akun Fufu Fafa ini identik, dugaan kuat merupakan calon wakil presiden yang terpilih, saya mau tanya, mau nggak punya wakil presiden penista agama? Mau tidak? Saya mau tanya, penista agama pantas tidak jadi wakil presiden? Pantas tidak? Saya mau tanya, umat Islam rela tidak wakil presidennya penista agama? Rela tidak? Rela tidak? Makanya kita minta aparat usut dia punya akun, agar kalau terbukti tangkap dia, jebloskan dia ke dalam penjara. Setuju? Setuju? Dan yang terakhir, kemarin Imam Besar telah menggugat Joko Widodo 5.200 triliun. Kenapa diduga 5.200 triliun, saudara, untuk dibayarkan kas negara? Karena diduga ada utang-utang ilegal. Jadi dulu Mahathir Muhammad ketika Presiden Tun Abdul Razak melakukan audit terhadap utang-utang di Malaysia, saudara, untuk melihat mana utang yang legal, mana utang yang ilegal. Cara itu kita harus terapkan di Indonesia, saudara. Karena Indonesia punya hutang ini belasan ratusan ribu triliun, saudara, atau belasan ribu triliun, saudara. Maka saat ini kita mesti cek. Makanya Imam Besar dengan para tokoh telah mengajukan gugatan dan sudah disidang kemarin tanggal 8 Oktober, saudara. Dan kita saat ini sudah akan masuk kepada sidang tahap kedua untuk ada uji materi terhadap laporan yang telah diajukan. Artinya apa? Saat ini kita harus terus pantau, kita tunggu. Kalau memang terbukti ternyata seorang yang bernama Joko Widodo terbukti melakukan daripada tindakan untuk mengajukan hutang-hutang yang ilegal, maka dia wajib dipenjara. Betul? Betul? Maka saya mau tanya, siap kawal-kawal daripada gugatan Imam Besar? Siap penjarakan Jokowi? Siap tangkap Jokowi? Takbir! Maka saudara, kalau memang terbukti daripada gugatan tersebut, insya Allah ini akan menjadi hadiah terbesar bagi rakyat Indonesia. Betul? Karena selama 12 tahun semenjak dia menjadi gubernur di DKI 2 tahun dan menjadi presiden 10 tahun di kita punya negeri, rangkaian kerusakan demi kerusakan telah banyak dia lakukan, dia tinggalkan. Makanya kita berharap mudah-mudahan
presiden terpilih mampu melepaskan ikatan dan cekatan orang-orang yang dulu loyal kepada Jokowi. Jangan sampai dia mengisi daripada pemerintahan yang baru yang justru malah merusak daripada pemerintahan yang baru. Setuju? Setuju? Makanya saudara, ini bisa kita berikan monitoring kepada presiden yang baru dengan syarat umat Islamnya bersatu, saudara. Kalau tanpa persatuan umat Islam, maka tidak akan bisa kita memberikan monitor. Makanya saya ingin mengundang, sebelum saya tutup dan saya akhiri, saya ingin mengundang saudara, terkhusus nih Ciamis, nih Cikole nih saudara. Dari Cikole ini kita ingat dulu, semangat 212 bisa muncul, bisa menggelegar, munculnya dari sini saudara. Insya Allah tahun ini kita akan sama-sama lagi mengadakan reuni 212. Insya Allah reuni 212 ini kita akan adakan di Monas bersama imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Takbir! Takbir! Siap hadir reuni 212. Siap putihkan Jakarta. Siap putihkan Monas. Angkat tangannya, takbir! 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 Insya Allah saudara, imam besar kita insya Allah hadir. Seharusnya pada malam hari ini beliau sudah sangat berazam, beriktikad kuat untuk hadir dalam perayaan pada malam hari ini. Namun saat ini beliau masih ada di kota Mekah. Sebelumnya beliau pergi umrah bersama rombongan travel, yaitu Marhaba yang merupakan travel milik daripada putri beliau. Kemudian saat sudah mau menjelang pulang, ternyata beliau dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Istri beliau Syarifah Ummuna Hasinah sedang dalam keadaan mengandung putra daripada imam besar kita, saudara. Nah, karena usia kehamilan masih muda, khawatir kalau dipaksakan naik pesawat dalam keadaan masih hamil yang sangat muda. Berapa minggu gitu kalau tidak salah, saya tidak tahu. Tapi kemudian karena itu beliau memilih untuk biar keadaannya biar tenang dulu, biar keadaan janinnya kuat dulu, baru pulang. Oleh karena itu, yang semula sudah teragendakan untuk hadir bersama dalam haul pada malam hari ini, beliau belum bisa sempat hadir. Maka saya mau tanya, kira-kira dimaklumi tidak? Diredoin tidak? Maka nanti untuk melepas rasa kangen dan rindu kita sama-sama kumpul di reuni 212. Setuju? Setuju? Siap kumpul 212 di Monas? Siap reuni di Monas? Takbir! Makanya kita baca suratul Fatihah. Kita niat mudah-mudahan imam besar beserta istri beliau Syarifah Ummuna Hasinah Al-Idrus, mudah-mudahan beliau beserta istri beliau dan beserta janin kandungan yang ada di dalam perut beliau mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, mudah-mudahan tiba kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bacakan suratul Fatihah untuk sahibul hul. Itu guru kita bersama Kiai Haji Abdurrahman Syadili. Dan begitu juga kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah wafat, semua daripada para kesepuhan kita, kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka semua. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi khususan ila al-marhum al-maghfur lahu sahibul khul ya Haji Abdurrahman Syadili wa ila min syarif Fadl min Yahya wa ila syarif Yusra bin Abdurrahman al-Attas wa ila walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, Al-Fatihah binatis syifa buat guru kita Kiai Haji Maksum dan Kiai Jamaluddin dan seluruhnya semua yang hadir di sini yang punya orang tua yang sakit atau kita yang sakit, mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah ini Allah sembuhkan penyakit-penyakit guru-guru kita. Allah angkat penyakit daripada semua yang kita bacakan Fatihah. Ala hadhihi niyyah qul ya tawsallu bi niyyati syifa wa dawa bi jahin nabil mustafa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan talqin. Nanti setelah talqin kita minta kepada salah satu tokoh untuk membacakan doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.